Yo guys, welcome di channel YouTube Bandit Garage. Nah, jadi perkenalan dulu, nama gua Rafael. Jadi di channel Bandit Garage ini lo bakal sering ditemenin sama gue dan kita bakal nge-review banyak banget motor-motor yang keren-keren dan kece-kece. Nah, buat di video kali ini sesuai judul, kita bakal bahas satu unit motor Ninja SS 150cc 2 tak. Nah, buat lo yang penasaran motornya udah ada modifan apa aja dan sekeren apa, check this out. Oke guys, jadi di depan gua udah ada satu unit motor Ninja SS. Nah, pertama kita bahas dulu. Jadi ini motor memang standarannya dari Ninja SS Kawasaki, itu 150cc, pabrikan Kawasaki, motornya 2 tak. Nah, jadi buat teman-teman atau kolektor biasanya itu motor inceran banget ya. Jadinya orang tuh pada suka karena dikasih bobot yang ringan dan juga motornya memang performanya ya 2 tak, teman-teman tahu lah ya sekencang apa gitu ya. Nah, oke, kalau gitu buat lo yang penasaran nih, udah ubahannya apa aja bisa dilihat dari sini sekilas ya. Tapi nanti kita bakal bahas satu-satu lagi dari depan sampai ke belakang sampai habis. Oke teman-teman, jadi di sini seperti yang gue bilang kita bakal bahas satu persatu dari depan, perintilannya apa aja yang udah diganti. Nah, dari headlamp dulu nih, teman-teman bisa lihat dari headlampnya ini udah nggak pakai standaran pabrik, udah diganti pakai punya Daymaker yang pastinya ya teman-teman udah tau lah performa dari headlamp Daymaker itu terangnya mantep banget, terus juga katingan-katingan dari lampunya juga cakep banget pastinya. Oke, headlamp udah diganti, kita masuk ke bagian suspensi dulu deh yang kelihatan nih. Suspensinya itu masih teleskopik tapi udah diganti pakai punya NGRT, jadinya pastinya bikin motornya tuh bantingannya juga lebih empuk, juga lebih nyaman lah posisi berkendaranya, jadi lebih enak gitu lah buat terabas-terabas polisi tidur atau ya semacamnya gitu. Nah, kemudian dari sini kelihatan juga dari spakbor depan tuh udah pakai karbon. Jadi ini karbonnya bener-bener full karbon ya, bukan karbon celup, maksudnya bukan karbon tempel gitu ya, bukan karbon jelek. Terus juga ini udah ada motifnya itu kayak heksagonal itu, jadi bikin motornya itu tambah enteng dan juga pasti looksnya tuh lebih keren lah, lebih ganteng banget. Terus juga dari kemudian turun lagi ke bawahnya dari ini dari kita bahas velgnya dulu. Velgnya udah diganti pakai punya RCB warna gold, yang tentunya RCB ini udah terkenal banget di dunia kalangan motor lah, ibaratkan untuk anak-anak modifikasi udah pasti tahu velg RCB ini. Terus juga dari RCB ini tuh kita lihat pentilnya udah diganti pakai punya WR3 ya, jadinya bikin looks dari velg. Terus juga dari bannya, rodanya, kaki-kakinya tuh semakin mantep banget lah kelihatannya. Oh ya, ketinggalan juga. Nah, ini bannya udah diganti pakai Pirelli Rosso Corsa. Gue nggak tahu ini ukurannya berapa ya, lupa ya. Tapi ini udah diganti juga pakai Pirelli Rosso Corsa yang dimana kalau lu nyetir pakai motor ini itu tuh lu mau cornering itu udah enak banget, nggak perlu ragu-ragu, anti slip di jalan lah pokoknya gitu. Nah, selain itu nih ada satu hal yang menarik, yaitu ini nih. Kalipernya udah diganti pakai Brembo yang 4 piston dan juga dipadukan sama selang rem hel warna merah yang tentunya bikin looks motornya itu lebih cakep, lebih racing look, dan juga pastinya dari segi performance nggak kalah cakep gitu. Oke teman-teman, jadi di bagian tengah, atau ya bukan bagian tengah sih, lebih ke bagian atas dari kokpit motor ini udah diganti juga nih. Pertama kita yang kelihatan jelas hitam gede gini, tutup tangki lah. Tutup tangkinya itu udah pakai merek Taiga. Jadinya ini udah tinggal push and lock, jadi gampang banget kalau buat lo yang mau isi bensin segala macam, nggak perlu repot-repot cabut kunci, colok kunci, tinggal buka aja. Nah, terus juga dari kokpitnya ini udah pakai steering damper yang terlihat warna emas dan juga silver ini dari Kenmoto. Jadinya pastinya bikin motor ini lebih nyaman, lebih stabil ketika dikendarain. Terus juga dari hand grip nih yang kelihatan juga ada warna asen kuningnya gini. Hand gripnya udah pakai dari Domino, terus juga jalurnya udah pakai dari Akosato gitu teman-teman. Nah, terus juga yang kelihatan dari sini itu yang udah diganti. Oke.
tabung minyak remnya itu udah pakai dari AM Factory, terus juga bracketnya warna biru ini dari WR3 gitu. Jadi memang motor ini tuh terkesan racing look, sporty looknya tuh udah bener-bener gahar banget, dipakai harian juga enak karena ya kapan lagi punya motor 150 cc 2 tak yang tampilannya kayak gini gitu. Oke, kalau tadi kita udah bahas dari hand grip dan juga kokpitnya, ada yang ketinggalan. Nah, jadi dari master remnya si motor ini juga udah pakai dari Brembo RCS 15, kemudian dari koplingnya nih, koplingnya udah diganti sama merek Akosato gitu teman-teman. Terus kayaknya kita kalau nggak bahas sektor-sektor bawah tuh kayak kurang mantep ya. Jadi kita langsung masuk ke sektor yang ada di bawah. Nah, kalau tadi gue udah bahas yang di kokpit, sekarang gue bahas ke bagian sektor mesin. Nah, dari mesinnya ini ada biru-biru di balik ini tuh ada karburator. Karburatornya ini udah diganti pakai PWK Sutco ya teman-teman. Terus juga ini ada selang gasnya juga dari kabel gas lah ibaratkan dari NGRT. Terus juga dari si selang radiator ini udah diganti pakai punya King Drag Racing Coolant. Jadinya tuh bikin performanya makin adem lah motor ini. Terus juga dari si radiatornya ini juga udah diganti sama yang big size, ukurannya lebih gede. Nah, buat lo yang suka big size cocok banget pakai motor ini karena dari radiatornya sendiri udah diganti pakai punya B-Pro gitu ya. Nah, kalau dari bagian tengah ke belakang motor ini teman-teman bisa lihat sendiri dari knalpotnya, silencernya udah pakai cat shot, bukan Tostex ya. Terus juga headernya udah full titanium. Kalau nggak titanium tuh nggak keren gitu ya. Terus juga dari monoshocknya nih, kalau bisa dilihat monoshocknya warna kuning itu dari RPM, produk aftermarket dari RPM. Terus juga lanjut ke yang kelihatan dulu deh, underbone. Ini tuh bikin feel berkendaranya pastinya lebih ergonomis dan juga lebih nyaman. Ini kita udah pakai dari B-Pro. Kemudian swing armnya juga udah kinclong banget, udah diganti juga pakai punya B-Pro juga. Kemudian apalagi ya? Merah-merah, pastinya nyambung ke pengereman. Nah, pengereman di belakang ini juga udah pakai Brembo teman-teman. Brembo 2 piston, terus juga dari bracketnya udah pakai punya WR3 gitu. Dipadukan sama selang rem Hell juga yang warna merah. Pastinya biar matching sama yang depan, belakangnya juga harus matching gitu. Terus juga dari segi pengereman pastinya depan udah 4 piston, belakang nggak mau kalah dong, harusnya pakai 2 piston gitu. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki. Kalau di depan tadi udah pakai bannya dari Pirelli Rosso Corsa, di sini juga sama pakai Pirelli Rosso Corsa, dipaduin sama velg RCB warna gold. Kemudian tutup pentilnya itu juga pakai dari WR3. Sekarang kita bahas ke bagian joknya. Nah, jadi kalau di sisi joknya atau sisi penumpang dan juga pengemudi itu tuh joknya udah benar-benar empuk banget. Panas ya. Joknya ini udah pakai merek MBTEC yang teman-teman semua pasti udah tahu. MBTEC itu kalau bikin jok itu pastinya nyaman, perfect, dan juga anti anti pegel-pegel lah kalau misalkan di pantat tuh ya. Terus juga ke belakang nih, tadi ada kelupaan sedikit. Jadi di bagian belakang ini, kalau tadi di depan spakbor depannya udah pakai si karbon gitu, di belakangnya juga udah pakai karbon Kevlar yang tentunya bikin tampilan motornya ekstra sporty, ekstra gahar banget lah nih motor. Lo nggak salah pilih kalau misalkan lo demen motor 2 tak ya. Ini warna kuning. Oh iya, warna kuningnya by the way ini udah tembus ya sampai faktur ya, jadinya nggak repaint, no repaint. Memang dari pabrikannya full warna kuning. Dan warna kuning ini setahu gue ya, ibaratkan tuh warna kuning ini tuh ibaratkan berlian lah, yang dimana buat temen-temen kalau mau nyari Ninja SS 150cc 2 tak warna kuning itu susah banget. Dan kita punya satu unit Ninja SS 150cc 2 tak yang warna kuningnya tembus sampai faktur, dan juga modifnya head-on dan juga kenal part-part standarnya kita ada semua gitu. Jadi buat lo yang mau beli motor ini, kontak-kontak ke Bandit Garage. Tadi ada yang kelupaan sedikit teman-teman. Jadi di gearnya ini juga udah diganti pakai merek WR3. Terus juga tentunya dari rantainya udah diganti pakai punya TK Chain. Kemudian apalagi ya? Dari suspensi belakang dia udah pakai monoshock dan juga pabrikan aftermarket dari RPM. Jadi monoshock ini dari RPM teman-teman. Terus juga gear depannya udah pasti pakai punya WR3 juga, sudah diganti full spec, full modif, auto
keren banget kalau misalkan pakai motor ini di jalanan. Semua orang pasti ngelirik sih, karena dari jenisnya 2 tak terus juga warna kuning yang memang langka banget. Apalagi nih kuningnya bukan repaint, jadi buat teman-teman yang demen nih boleh langsung kontak-kontak ke Bandit Garage ya. Jadi Bandit Garage gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu dia pembahasan dari di video kali ini, yaitu tentang Kawasaki Ninja SS 150cc 2 tak yang udah full modif, udah full head on lah pokoknya. Lu tinggal beli, lu tinggal pakai. Ya auto dilirik cewek-cewek. Kalau misalkan cewek-cewek nggak tahu harga motor ini, sebutin aja, udah pasti langsung nganga lah pokoknya. Udah pasti dia terkaget-kaget sama dari performa dan juga harga motor ini gitu ya. Ya harganya nggak mahal-mahal aja. Kalau misalkan penasaran boleh langsung kontak ke Bandit Garage lagi. Nah kalau gitu mungkin videonya segitu aja buat review motor Kawasaki Ninja SS Super Head On. So jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa bantu untuk follow Instagram Bandit Garage dan juga channel YouTube Bandit Garage. TikToknya Bandit Garage juga boleh banget di follow. So gue Rafael, see you di video selanjutnya.